Salam saudara-saudariku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang luar biasa, di mana kita bersama-sama pada malam berbahagia ini kembali belajar bersama, mencermati, mematangi firman Tuhan, supaya kita menjadi pelaku firman Allah, sanggup juga melakukan di dalam hal prakteknya. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ranah firman, terlebih dahulu kita berdoa, meminta naungan tangan Allah, roh hikmat, pengertian, pengajaran, keajaiban oleh ilahi daripada Yesus Kristus. Mari kita menundukkan diri. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah di dalam kehidupan kami oleh seturut dan kehendak rencana daripada Yesus Kristus. Dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan, kami belajar bersama-sama oleh kuasa firman Tuhan, menginginkan naungan tangan Allah, roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus daripada Allah. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, dimanapun mendengar video firman Tuhan ini di YouTube, biarlah tangan Allah bekerja bagi kami semua dan menghikmati kami semua. Jadikanlah kami menjadi pelaku firman Tuhan, sanggup juga menjadi melakukan hal prakteknya. Kami yakin dan percaya malam ini ada naungan Tuhan, ada urapan Tuhan, ada jamahan Allah menjamah kami semua dan menghikmati. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan belajar hikmat-Mu. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman dan sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang pada khususnya umat Kristiani dimanapun berada, di mana kita belajar firman kebenaran Allah pada malam ini, supaya kita dapat belajar benar-benar datang kepada Tuhan, di mana saudaraku di dalam nama Yesus Kristus yang tertulis 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20. Di mana setiap saat kita belajar dalam firman kebenaran itu, maunya kita berdoa dulu kepada Tuhan dan percaya dan undang kuasa Roh Kudus daripada Allah menghikmati kita oleh kuasa keajaiban tangan Yesus Kristus, sehingga kita mengerti belajar dalam firman kebenaran maupun menjabarkan dan maupun berdoa dan beribadah, sehingga kita dihikmati mengerti rencana dan kehendak daripada Allah bagi kita semua. Yang tertulis 1 Petrus ayat 20, dikatakan di sana, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini mengatakan kepada kita semua, maupun datang beribadah di gereja, kebaktian malam, bahkan ibadah pribadi lepas pribadi, ada hubungan rumah tangga di antara kita semuanya, maka kita datang kepada Tuhan itu buka hati benar-benar, rendah hati di hadapan Tuhan, supaya ada naungan Roh Kudus yang menuntun kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, apalagi belajar firman kebenaran, supaya kita dihikmati. Kenapa? Bahwa firman Tuhan Allah tidak boleh ditafsirkan. Tidak boleh ditafsirkan. Artinya, tafsiran itu merupakan salah satu kepandaian dan kepintaran kita. Maka firman Allah melarang. Jauhilah, janganlah kita anggap diri kita paling pintar menjabarkan firman Tuhan secara badani lahiriah. Tetapi mari kita percaya kepada Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, sehingga kita dihikmati dan mengerti sejauh mana kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita.
yang menjadi pelaku firman Allah dan sanggup juga melakukan hal prakteknya. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, durasi yang singkat ini saudara-saudariku, maka dikatakan 1 Petrus ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kita tidak boleh menafsirkan, tetapi ada hikmat karunia daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, yaitu naungan doa kita. Ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, di mana pada malam minggu kita kembali diingatkan saudaraku, supaya kita belajar bersama-sama datang kepada Tuhan, supaya pengurapan daripada Tuhan Allah terjadi bagi kita saudara-saudariku. Sebagai dorongan Roh Kudus, yang mana tentang belajar dalam firman kebenaran, saudara-saudariku, supaya kita dihikmati Tuhan. Bagaimana cara menerima hikmat daripada Allah? Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita benar-benar mempelajari saudaraku, maka dikatakan saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita memahami betul saudaraku, ada dorongan Roh Kudus, ada hikmat dari Allah untuk belajar dalam firman kebenaran, maupun menyembah Tuhan dan berdoa, maupun mendengarkan firman kebenaran Allah yang disampaikan oleh hamba dan pelayan Tuhan. Dan juga kami pelayan-pelayan Tuhan ini, mari kita percaya, berdoa dulu, undang hikmat Roh Kudus, pengertian pengajaran daripada Allah oleh keajaiban dengan naungan Roh Kudus-Nya. Di mana tertulis saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan di sana saudara-saudariku, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan, yang dikatakan Roh penghibur, Roh penopang hidup kita datang kepada Tuhan dengan melalui naungan Roh Kudus-Nya. Maka berdoa kita kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, supaya Tuhan mencurahkan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Maka dikatakan bahwa kita suci tidak boleh ditafsirkan. Mari kita belajar berdoa kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, supaya Roh Kudus menghikmati kita. Mari kita saudara-saudariku menjauhi bersifat kepintaran, kepandaian kita, dan menganggap diri kita bijak tentang menjabarkan firman kebenaran Allah maupun dalam keibadahan. Oleh sebab itu saudara-saudariku di dalam Yesus Kristus, ini yang mengatakan firman Tuhan, bukan saya. Tetapi mari kita belajar bersama, mencermati, mematangi, supaya kita menjadi pelaku firman Allah, sanggup menjadi hal prakteknya yang dinaungi hikmat karunia daripada Allah melalui kuasa Roh Kudus. Ya, dikatakan roh penghibur daripada Allah. Maka dikatakan ayat 20, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Bapa surgawi telah Tuhan mengutus kita berdoa kita kepada Tuhan. Ada naungan Roh Kudus, ada hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Di situ pengertiannya saudara-saudariku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau sudah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita yang melalui Bapa surgawi saudara-saudariku, sehingga kita mengerti akan kebenaran Allah. Ada hikmat, ada karunia daripada Tuhan. Salah satu contoh di dalam keibadahan saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, ya, kalau sudah ada hikmat daripada Tuhan Allah di dalam beribadah itu, ibadah itu hidup, ibadah itu bernuansa, ya, ibadah itu berkumandang. Kalau sudah ada jamahan Roh Kudus dengan hikmat karunia, pengertian, pengajaran daripada Allah, kita pasti meneteskan air mata, kita pasti mengenal dosa kita, sehingga kita menundukkan diri kepada Tuhan, memohon pengampunan, kasih setia pengampunan daripada Allah. Karena ada naungan Roh Kudus, roh hikmat, pengertian daripada Allah, sehingga dapat kita sadar, datang menundukkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan mengampuni.
Melalui hikmat kita dapat kedewasaan. Melalui Kudus kita mengerti firman kebenaran. Melalui Roh Kudus kita mengerti dalam kehidupan. Apalagi kita mengejar di jalan kebenaran daripada Allah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, supaya lebih kita mematangi sangat dalam, Roh Kudus itu sebenarnya dalam kinerjanya apa gitu. Tadi udah kita baca. Ini ada lagi saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Jadi supaya kita mempelajari saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Jadi dikatakan di sini tidak menjadi kata-katanya. Di sini firman ini tidak ada dikatakan kata-katanya, memang fakta. Jadi supaya kita memahami, mengerti, menyembah Tuhan, kita belajar dalam firman kebenaran Allah. Mari kita percayakan Roh Kudus dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan adanya nama Roh Kudus, minta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, supaya kita dihikmati semua saudara-saudariku. Sehingga roh ngantuk tidak ada, roh malas tidak ada dalam ibadah rumah tangga, ibadah kebaktian malam, ibadah di gereja, ibadah raya. Pasti kalau ada kuasa Roh Kudus melalui hikmat karunia daripada Allah, seseorang pun tidak ada akan rasa malas, tidak ada akan ngantuk, tidak ada, dan tidak ada akan persungut-sungutan. Maka firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul ayat 4 ayat 31. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan di sini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitahu